Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Susana dari kelompok 3. Saya dan teman-teman saya yaitu Nur Afliani, Vivin Supriyatin, dan Cynthia Hardianti. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang Nahdlatul Ulama. Oke, kita langsung masuk aja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Vivin Supriyatin. Sejarah berdirinya NU berawal dari gejolak politik keagamaan yang bermula pada tahun 1924. Pemerintahan Turki menghapus sistem khalifah serta melucuti semua kekuatannya yang menjadi pusat pimpinan Islam. Bagaimanapun juga penghapusan khilaf menyebabkan banyak masyarakat muslim terutama di daerah jajahan Inggris dan Belanda merasa terpukul dan kehilangan orientasi. Mungkin lebih tepat dikatakan bahwa masyarakat muslim yang terjajahlah yang merasakan kebutuhan akan kepemimpinan politik yang independen sekalipun hanya bersifat simbolik semacam itu. Kongres pertama diadakan di Mekah oleh Syarif Hussein dengan tujuan untuk meminta pengakuan sebagai calon khalifah oleh umat Islam seluruh dunia, akan tetapi gagal. Kekuasaan Syarif Hussein pun hancur di tangan Ibnu Saud. Pada saat itu dibentuk kongres di Kairo atas inisiatif dari Raja Fuad yang sekaligus sebagai calon khalifah. Rasyad Rada pun mengirim surat ke Sarekat Islam dan Muhammadiyah, organisasi penting yang ada di Indonesia saat itu. Kongres pun gagal dan ditunda dikarenakan banyaknya permasalahan internal di Mesir. Ibnu Saud pun membuat kongres tandingan pada tahun 1926 di Hijaz sekaligus berusaha memperoleh legitimasi atas kekuasaannya. Di Indonesia pun diadakan kongres yaitu sebagai delegasi untuk menghindari kongres di Mesir dan di Hijaz yang beranggotakan Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan para ulama tradisional. Puncaknya kongres di Bandung yang mana ulama tradisional diajukan. Akhirnya ulama tradisional yang terdiri dari Kiai Wahab dan 3 santrinya meninggalkan arena kongres dan membuat kongres tersendiri di Surabaya. Dengan tujuan untuk membendung niat LBN Saud memberantas praktek-praktek tradisional yang tidak mereka setujui. Kiai Wahab pun meminta persetujuan dari gurunya yaitu Kiai Hasyim Al-Asy'ari dan akhirnya direstui. Penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Cynthia Hardianti. Kiai Wahab yang merupakan juru bicara kaum tradisionalis paling vokal pada Kongres Al-Islam, mendorong para kiai terkemuka di Jawa Timur agar mengirimkan utusan sendiri ke Mekah untuk membicarakan masalah mazhab dengan Ibnu Saud. Untuk bertujuan ini, mereka membentuk sebuah komite Hijaz yang bertemu di rumahnya di Surabaya pada 31 Januari 1926 untuk menentukan siapa yang akan diutus. Untuk lebih memperkuat kesan pihak luar, komite ini memutuskan mengubah diri menjadi sebuah organisasi dan menggunakan nama Nahdlatul Ulama. Syariah dan kemasyarakatan. Nahdlatul Ulama adalah organisasi sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan di Indonesia yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. NU dalam menjalankan kegiatannya memiliki 4 sikap kemasyarakatan yaitu tawasul dan i'tidal, sikap moderat dan adil, tasamu, sikap toleransi, tawazun, sikap yang seimbang atau keserasian hubungan, dan amar ma'ruf nahi munkar, sikap mengajak berbuat kebaikan dan mencegah perbuatan buruk atau merusak.
NU sebagai jamiah sekaligus gerakan diniyah Islamiyah sejak berdirinya telah menjadikan paham Ahlussunnah wal Jamaah sebagai basis teologi dasar berkaidah dan menganut salah satu dari 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sebagai pegangan dalam berfikih. NU merupakan lembaga yang potensial sebagai agen perubahan sosial, budaya, dan kebijakan di masyarakat. NU merupakan perangkat pelaksanaan kebijakan berupa lembaga dan badan otonom serta memiliki tingkat kepengurusan dari tingkat nasional hingga tingkat keseluruhan serta memiliki 15 cabang istimewa di luar negeri. Jumlah warga NU tercatat mencapai 60 juta orang yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dengan berbagai status sosial dan profesi seperti kiai, guru, nelayan, petani, pedagang, serta di pemerintahan baik yang menjabat sebagai eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembahasan selanjutnya dibahas oleh Nur Apriani. Orientasinya dalam pengambilan hukum kepada akwal al-mutajidin, pendapat para mutahid yang mutakin maupun muntasib. Bila kebetulan ditemukan qaul mansuh, pendapat yang ada nasnya, maka qaul itulah yang akan dipegangi. Kalau tidak ditemukan maka akan beralih ke qaul mukharaj, pendapat hasil tajrih. Bila terjadi khilaf akan tetapi juga mengambil sikap dalam menentukan pilihan sesuai dengan situasi kebutuhan hajiyah, tansiyah, kebutuhan sekunder maupun cahruriyah, kebutuhan premier. Dari segi histori maupun operasional, Batsul Masail NU merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis, dan berwawasan luas. Dinamis disebabkan persoalan masail yang digarap selalu mengikuti perkembangan tren hukum di masyarakat. Demokratis, dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kiai, santri baik yang tua maupun yang muda. Berwawasan luas sebab dalam Batsul Masail tidak ada dominasi mazhab dan selalu sepakat dalam khilaf. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kesalahan, baik dari pengucapan yang kurang jelas ataupun materi yang kurang dipahami. Kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.